Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syafiqin Amal Maula, NIM 3319025. Nah, di sini saya sedikit mau menjelaskan tentang teori contoh fenomena konstruksi sosial menurut Becker dan Thomas Luckmann. Nah, di sini saya mengambil contoh perilaku belanja online yang akhir-akhir ini semakin banyak disenangi oleh masyarakat. Nah, jual beli sekarang sudah bergeser dari semulanya berbelanja offline menjadi belanja online secara online. Di marketplace ada banyak yang dapat kita jumpai di Indonesia, seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, JD.id, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan berbelanja secara online ini menjadi satu realitas sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Becker dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa suatu realitas sosial itu terbentuk atas konstruksi yang dibangun melalui kebiasaan dan pengetahuan masyarakatnya. Nah, menurut Becker sendiri, terdapat suatu proses dialektis antara individu dan masyarakat, yaitu hubungan saling membentuk dan menentukan. Nah, individu akan mengalami proses eksternalisasi, yaitu proses atau momen pada saat individu melakukan adaptasi diri dalam dunia sosial kulturnya. Nah, individu tersebut mengalami proses objektivasi, yaitu interaksi antara diri individu dengan dunia intersubjektif yang terlembagakan. Nah, terus individu tersebut mengalami proses institusionalisasi. Nah, proses ini individu menerima realitas yang ada tanpa menyaringnya. Nah, dalam analisis fenomena tersebut, menurut secara eksternalisasi, seorang mengalami tahap eksternalisasi ketika dirinya menyesuaikan dengan pengetahuan akan perilaku belanja online yang beredar luas di dunia sosial kulturnya. Nah, mereka mengalami tahap tersebut dari lingkungan sosial mereka sendiri. Dalam hal ini, iklan dari suatu pamflet jual beli online menjadi hal utama yang menjadi faktor seseorang berperilaku belanja secara online. Nah, di dalam iklan tersebut biasanya diberikan informasi tentang keunggulan ketika berbelanja online, sehingga banyak orang yang mau berbelanja secara online. Ya, pada saat ini, apalagi pada masa pandemi ini, juga menjadi salah satu faktor seorang untuk berbelanja secara online. Hal ini dikarenakan oleh meminimalisir terjadinya kontak secara langsung dengan banyak orang guna memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, kedua, analisis menurut secara objektivisasi. Nah, dalam tahap ini
seorang sudah menerima realitas kebiasaan berbelanja dalam tahap dalam objektivitas ini, seorang mulai melakukan praktek belanja secara online. Banyak ditemukan kemudahan dalam belanja online. Contohnya, tidak perlu repot-repot datang ke pusat pembelanjaan, namun cukup dengan mengetik barang yang dia inginkan, dan banyak promo belanja. Terdapat banyak pilihan produk dan harga yang ditawarkan, bisa melakukan transaksi jual beli di mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya analisis internalisasi. Tahap internalisasi itu tahap ketika seorang sudah mengalami proses identifikasi diri dalam dunia sosial kultur. Dengan kata lain, orang yang berbelanja online telah melakukan proses adaptasi dan interaksi dengan realitas kebiasaan berbelanja online. Perilaku berbelanja online pada tahap ini sudah menjadi kebiasaan bagi individu. Kebiasaan berbelanja online di masyarakat ini pada akhirnya melahirkan struktur budaya berbelanja secara online. Perilaku ini telah menginternalisasi ke dalam kehidupan masyarakat. Sebagai buktinya, banyak orang yang memakai aplikasi belanja online di ponselnya. Ketika seorang menginginkan suatu barang, biasanya orang tersebut akan membuka aplikasi belanja online, entah itu untuk melihat kisaran harga relatif barang dan membeli barang tersebut. Terima kasih. Dalam video kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.